Sudah? Yang live dulu. Mulai? Ya. Ini? Ya. Sudah? Oke? Bentar. Koneksinya. Yuk. Kasih dulu, please. Dah. 1, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sobat Songketku dan sobat Spensika, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Wahyu Yesusi, host sobat Spensiku dan sobat Songketku hari ini hadir bersama-sama dengan saya, orang-orang hebat di balik suksesnya konsep pembelajaran yang ada di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Hadir Bapak Dr. Andus Suharno MSI, Selamat sore. selaku wakil kurikulum SMP Negeri 6 Kayu Agung, dan juga tim pengembang kurikulum SMP Negeri 6 Kayu Agung Bapak Hartanto SPDMPD. Kabar Pak Tanto? Alhamdulillah. Sehat Pak Arno, Pak Tanto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semua atau sobat Spensiku dan sobat Spensika dimanapun berada, di akhir rutinitas kami sebagai guru hari ini, hari Rabu, kami sempat ngobrol-ngobrol ringan hari ini. Alhamdulillah Pak Harno biasa disapa dan Pak Tanto berkenan untuk berbagi pengalaman hari ini bersama rekan-rekan semua di balik suksesnya pengembangan kurikulum di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Tema yang akan kita bicarakan hari ini tidak jauh daripada kurikulum. Karena dalam sebuah pembelajaran atau sebuah sistem pendidikan itu tidak lepas dari yang namanya kurikulum. Betul Pak Arno? Ya betul ya. Nah kira-kira Pak Arno dan Pak Tanto, kurikulum yang menopang atau menunjang keberhasilan dalam sebuah sekolah itu seperti apa Pak? Menurut Bapak, Pak Arno dan Pak Tanto? Ya terima kasih pertanyaannya. Menurut pendapat saya, kurikulum itu adalah sebuah konsep ya yang berisi tentang metode, teknik, dan ketentuan-ketentuan dalam pembelajaran, termasuk isi dalam pembelajaran dan penilaiannya, dan itu harus kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Dalam seharian Ya, dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa di sekolah dalam KBM sehari-hari. Jadi guru harus memahami kurikulum yang akan dilaksanakan, dan siswa juga harus memahami kurikulum yang akan dilaksanakan, yang akan dipelajarinya, sehingga nanti tujuannya atau goalnya itu sama-sama akan tercapai. itu kurikulum Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Tanto kan kurikulum yang ideal untuk bisa diterapkan di sekolah itu kalau menurut saya yang harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi itulah sebabnya kenapa kurikulum itu terus berubah sampai yang terbaru tahun 2024 kemarin itu mengalami perubahan untuk merdeka. Nah di dalamnya itu pasti ada standar isi, standar kelulusan, dan standar proses. Nah kita sebagai pendidik guru di satuan pendidikan harus bisa mengimplementasikan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan di sekolah dengan mengacu kepada standar kelulusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Jadi guru-guru juga harus beri sosialisasi penguatan pengetahuan agar seiring dan sejalan antara program dari pemerintah pusat dan di satuan pendidikan. Oke, menarik Pak ya. Ya. Jadi sobat Songketku dan sobat Spensika, ini sudah disampaikan Pak Arno dan Pak Tanto bahwa kurikulum itu merupakan sebuah konsep. Ya. Konsep untuk atau metode yang ini tentunya menjadi rujukan guru dari Pak Tanto ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana guru bisa mengimplementasikan tadi kata Pak Arno, sehingga dari perubahan sistem menurut Pak Tanto tadi ya, karena kurikulum ini pasti akan mengalami perubahan-perubahan mengikuti seiring perkembangan zaman, dan ini perlu sosialisasi kepada rekan sejawat tadi Pak. Nah, menurut Pak Arno Pak, hal yang perlu dilakukan di awal tahun ajaran ini untuk
implementasikan atau mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru itu kira-kira seperti apa? Kurikulum ini harus dipahami oleh seluruh guru dan juga siswa. Untuk guru, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mungkin pelatihan-pelatihan atau seminar atau workshop, baik yang dilaksanakan di dalam sekolah kita sendiri maupun kita mengikuti di tempat lain ya. Karena mungkin dalam kurikulum yang kita laksanakan atau yang terbaru seperti yang sekarang ini ya, dengan sebutan kurikulum merdeka, dengan ada istilah-istilah misalnya deep learning dan sebagainya, mungkin belum banyak dipahami oleh guru-guru. Dan karena itu mungkin selain kita mempersiapkan untuk mengajar dalam pikiran sehari-hari, guru juga perlu mengupdate diri ya, mengupdate diri. Tapi sebenarnya untuk mengupdate diri itu mungkin tidak harus dalam bentuk seminar atau pelatihan. Ya. Guru pun harus bisa mencari informasi ya, mencari informasi di YouTube, di internet, atau mendengarkan informasi terbaru dari pejabat atau menteri yang berkaitan dengan ini ya, seperti itu. Itu pada awal-awal tahun ajaran ini. Kemudian juga untuk awal-awal tahun ajaran ini juga, guru itu kan masih belum, mungkin ada guru yang naik tingkat ya, misalnya ya di ngajarnya yang berubah ya. Nah itu mungkin pembagian dia sebagai tugasnya berbeda dari tahun yang lalu. Nah guru perlu juga menguasai memiliki CP atau tujuan pembelajaran atau buku-buku yang akan diajarkan, sehingga di depan kelas guru tidak menjadi bingung ya akan apa yang disampaikan. Artinya dalam proses pembelajaran itu kurikulum ini menjadi hal yang wajib Ya, dipahami oleh satuan pendidikan, karena keberlangsungan atau keberhasilan dalam suatu pendidikan itu ditentukan kurikulum. Ya. Nah, jadi kurikulum sekarang ini mengalami perubahan-perubahan dari kurikulum merdeka, sekolah penggerak. Ya. Nah, seiring dengan perubahan sistem pemerintahan kita kepada sistem pemerintahan yang baru, maka muncul istilah deep learning ya. Nah, kira-kira deep learning itu gambaran seperti apa Pak? Sebenarnya deep learning itu adalah bukan kurikulum ya sebutannya. Pak Menteri juga pernah mengatakan berulang-ulang bahwa deep learning itu bukan kurikulum, tapi hanya sebuah pendekatan, metode pendekatan dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi di dalam pembelajaran atau deep learning ini yang ditekankan itu adalah 3 hal: berkesadaran, kemudian bermakna, dan menyenangkan. Jadi harus ada 3 komponen ini di dalam pembelajaran mendalam yang nantinya akan diterapkan oleh guru-guru di dalam KPM ini. Nah, itu istilah baru yang juga mungkin harus dipahami oleh para guru tentang apa sih kebaruan apa yang ada di kurikulum 2024 ini. Ya, jadi ada deep learning, kemudian sekarang ini juga ada pembelajaran mendalam yang sedang lagi marak atau lagi gencar-gencarnya dilakukan di KLAT, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di Jakarta ataupun yang diselenggarakan oleh PDIP di provinsi masing-masing. Ini menarik lagi Pak, berkesadaran, kemudian bermakna dan menyenangkan. 3 konsep ini yang menjadi mungkin metode baru ya. Kalau di kurikulum merdeka itu kan lebih kepada profil project ya, P5 yang katakanlah seperti itu. Ini mungkin lebih simpel lagi, lebih kepada bagaimana guru mengajar itu dengan berkesadaran ya. Berarti guru harus memahami, mengetahui tugas pokok dia sebagai guru sebelum dan setelah dia mengajar. Karena tadi konsepnya berkesadaran Pak Arno tadi ya. Kemudian bermaknanya artinya bagaimana proses transformasi ilmu. Proses transformasi belajar tentang materi yang disampaikan. Kebermaknaannya apa bagi siswa? Artinya timbal feedback lah ya. Ya. Feedback kan. Oke, ini menarik. Kemudian yang menyenangkan. Nah, mungkin konsep menyenangkan ini Pak Arno dalam mungkin agak berbeda dari sekolah IT lah katakanlah seperti kita sekolah yang backgroundnya negeri. Itu kira-kira yang menyenangkan itu seperti apa? Menyenangkan itu mungkin bagi audiens, bagi siswanya itu dapat mengikuti dengan tidak bosan, dengan lebih
tertarik, dengan antusias dan sebagainya. Caranya mungkin guru perlu menggunakan berbagai metode yang menarik ya. Misalnya guru mungkin menggunakan misalnya media YouTube, media video yang ditayangkan dalam bentuk misalnya LCD fokus ya, misalnya fokus saya, dan itu di kelas di kelas atau di luar kelas, misalnya di luar kelas, misalnya di perpustakaan atau di teras kelas atau di bawah pohon yang rindang dan sebagainya. Dan itu yang tidak menyebabkan siswa itu bosan. Karena di beberapa kelas mungkin ya tampaknya ada yang kalau sudah siang ya itu panas atau tidak ada kipas angin, tidak ada udara yang menyegarkan ya, mungkin sudah lelah juga ya gitu. Nah itu mungkin membuat dia agak rusuh atau ngantuk ya. Untuk menggugah itu mungkin ada variasi mengajar seperti ya. Jadi harapannya seiring dengan perkembangan zaman, maka guru itu dituntut untuk meningkatkan kapasitas diri, mengupgrade diri tadi dengan mengikuti peraturan menteri yang terbaru, dan juga dengan pola pembelajaran yang lebih menarik tadi, menarik siswa sehingga tidak bosan apalagi jam-jam krusial. Oke sobat Spensiku dan sobat Songketku, kebetulan Pak Arno ini salah satu guru senior yang mengajar atau mengampu mata pelajaran bidang studi PPKN ya, pendidikan keluarga Pancasila sekarang, dan juga Pak Tanto lebih ke IPA. Nah IPA ini mungkin sains gitu Pak ya. Nah lebih IPA-nya kemana Pak? Biologi, fisika, IPA? IPA itu mencakup tiga. Fisika, biologi, kimia langsung dapat. Untuk anak-anak SMP dengan 3 kombinasi pelajaran IPA tadi. Nah kira-kira Pak, yang menurut Pak Nanto, mungkin Pak Nanto kan guru IPA punya strategi khusus dalam proses pembelajaran, apalagi jam-jam IPA ini mungkin beda-beda tipis lah dengan pelajaran matematika gitu Pak. Nah, mungkin Pak Nanto punya tips atau trik dalam proses pembelajaran biar nggak bosan gitu. Kalau untuk pelajaran IPA itu salah satu hal yang bisa dilakukan itu adalah menggunakan media. Sebab pembelajarannya itu bersifat abstrak, misalnya tentang virus, bakteri, gitu kan. Jadi tidak bisa dilihat. Hal yang tak tampak. Ya, tak tampak, tapi ada. Jadi itu harus disimulasikan dengan menggunakan media laptop dan proyektor. Jadi siswa tidak melihat di buku, tapi dilihatkan misalnya dalam bentuk animasinya, videonya. Jadi itu akan lebih menarik. Dan yang kedua, kalau untuk IPA itu kan kaitannya dengan alam. Jadi siswa bisa diajak keluar kelas, misal contoh dalam materi benda hidup dan tak hidup. Siswa itu bisa diajak keluar, diajak keluar mengamati suasana di luar. Di sekolah kita yang di belakang, mereka disuruh mencari mana yang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, secara berkelompok, itu tidak akan membosankan dan juga tidak mungkin ngantuk gitu ya. Dia bergerak terus dan dapat udara segar juga dari udara segar, menarik seperti itu. Nah, sobat Songketku, kalau Pak Arno sendiri ini terkenal dengan guru senior yang lebih senang mengajar itu dengan menggunakan media proyektor Pak ya. Dan juga langsung laptop. Nah kira-kira Pak, apa Pak istilahnya, mungkin berbagi tips dengan kawan-kawan dengan media itu, kira-kira pembelajaran yang disampaikan apakah lebih mudah Pak, atau biasa saja Pak? Saya menggunakan LCD atau laptop itu untuk mengurangi kejenuhan ya. Tapi saya juga tetap bercerita tentang materi itu di kelas ya. Jadi alat bantu yang media itu. Nah, saya akan membuka pelajaran itu misalnya dengan lagu-lagu nasional. Saya membuka itu ya, lagu-lagu nasional misalnya. Saya putar ya di YouTube gitu ya. Atau memperkenalkan suatu daerah, misalnya kita melakukan literasi ya, misalnya tentang suatu
suatu daerah, tentang budaya daerah misalnya, kita tentang macam-macam budaya kita tayangkan di YouTube-nya di LCD itu ya, seperti itu. Kemudian ada contoh-contoh kasus, misalnya ada demonstrasi yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila ya, ada demonstrasi macam-macam, kita cari contoh kasusnya di situ kan, itu kan update ya, seperti itu. Nah, itu contoh. Jadi Sumber-sumber. ya, selain itu anak juga tertarik dengan hal-hal yang baru, tetapi tidak sebatas yang kita tampilkan, kita juga memberikan penjelasan ya, penjelasan yang berkaitan dengan tema atau materi pelajaran yang kita pelajari hari ini ya, seperti itu. Jadi kontekstual gitu ya. Kontekstual, baik, yang menarik nih Pak ya, sobat Songketku dan sobat Spensika. Jadi dalam proses pembelajaran di kelas itu mungkin ada karakteristik Ya. yang dimiliki anak. Pertama itu ada auditori yang dia lebih mendengar, Ya. kemudian visual Ya. lebih kepada melihat, dan yang ketiga itu lupa saya, kinestetik. Ya. Kinestetik itu anak-anak itu lebih senang berjalan-jalan tadi. Ya, Mungkin betul. kalau dikombinasikan seperti Pak Tanto tadi, anak-anak yang mengalami kejenuhan di kelas Ya. karena anak-anak kinestetik ini nggak pernah mantap Pak. Dia keluar tadi, butuh keluar, dan biasa kecenderungan senang di olahraga yang lebih sifatnya fisik, olahraga dan lain sebagainya. Mungkin menarik. Ini kurikulum yang sudah berjalan di awal tahun ini di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Nah, ini sangat menarik, sobat Spensiku, keluarga besar SMP 6 Kayu Agung dimanapun berada. Dan yang paling penting adalah upgrade tadi Pak, Ya. upgrade guru. Nah, kira-kira menurut Pak Tanto apa yang perlu ditingkatkan sebagai tim pengembang kurikulum untuk meningkatkan kapasitas dan juga kualitas guru yang ada di SMP Negeri 6 Kayu Agung terkait kurikulum Pak? Oke. Kalau untuk mengupgrade guru-guru di sekolah kita, itu sebenarnya kita bisa melakukan seperti yang sudah kita melakukan IHT. IHT ya. Ya, kita bisa menggunakan narasumber dari dalam ataupun kita bisa mengundang dari luar. Yang kedua, kita bisa mengirim guru-guru kita untuk ikut pelatihan di luar, misalnya diselenggarakan oleh BPMP, IGTK, ataupun diselenggarakan oleh dinas pendidikan kita. Baik itu secara offline maupun online, misalnya webinar dari Kemendikbudristek, itu bisa dilakukan seperti itu. Atau sekarang ini zaman teknologi, informasi menyebar sangat cepat, jadi guru-guru nggak mungkin lah ya nggak punya media sosial, Media gitu sosial. ya. HP sudah Android HP semua. semua. Jadi Internet full. Jadi saya kira guru-guru juga bisa belajar mandiri melalui media sosial itu. Betul. Sebab informasi sangat banyak tersebar. Ya. Permendikbud baru keluar langsung tahu gitu. Sudah bisa diakses, Langsung bisa arahnya diakses. bisa dibedah, Ya. dibedah, dan mungkin kita modifikasi untuk sekolah. Ya, dan itu bisa juga guru misalnya bertanya dengan anak sejawat, bisa, Ah. atau kalau guru-guru mata pelajaran kita ini bisa ikut kegiatan NGMP guru mapel Ya, ya. itu bisa. Oke. Baik, ini menarik Pak Arno dan Pak Tanto ya. Di kurikulum Merdeka kemarin kita sudah melakukan kegiatan kompel, Oh, ya. komunitas belajar gitu kan. Nah, mungkin ini juga menjadi wasilah yang tidak terputus yang akan kita lanjutkan kembali sebagai bentuk untuk upgrade atau update dari info-info terbaru dan juga upgrade bagi guru-guru Pak Arno ya. Iya. Karena tadi benar Pak Tanto, kalau sekolah ingin maju itu, maka yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kapasitas. Kualitas itu lebih kepada guru, SDM. Kalau kuantitas mungkin nanti pada mahasiswa dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini kira-kira Pak, perbedaan kurikulum yang mungkin Pak Arno udah malang melintang di dunia pendidikan, khususnya kurikulum ada KTSP Pak, Iya. kurikulum K13, kurikulum Merdeka, dan yang sekarang ini lebih pada dipelajarin tadi. Nah, itu kira-kira di antara ketiga itu mungkin Pak beda-beda tipis Pak. Iya, beda-beda tipis ya. Mungkin yang akan tampak itu mungkin dalam hal metode dan penilaiannya ya, penilaiannya. Nah, sekarang ini mungkin nilainya ya seperti ini ya, kita pelajari dulu. Mungkin ini sesuatu yang baru ya untuk kelas yang baru ya. Kalau SMP 6 ini melaksanakan kurikulum Merdeka itu lengkap
kelas 7, 8, 9, 10 tahun ini ya. Baru tahun ini. Nah, oleh karena itu kami mengharap ini adalah suatu kebersamaan. Jadi untuk berhasilnya pelaksanaan kurikulum ini ya kita bersama-sama melaksanakannya. Misalnya yang belum tahu bertanya kepada yang tahu, yang sudah pelatihan atau yang sudah senior memberitahu atau penjelasan ya. Sehingga secara keseluruhan di sekolah kita itu dapat seluruhnya meningkat ya, guru-guru semuanya, guru yang muda, guru yang senior sudah memahami ini ya, sehingga di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Tapi apapun kurikulumnya menurut saya yang lebih baik itu apabila guru itu ada di kelas pada saat betul ya. Betul. Kalau dikatakan baik guru ya baik yang mana kurikulumnya sebenarnya. kehadiran gurunya yang diharapkan. Baik, kalau dari Pak Tanto? Kalau kurikulum dari KTSP, K13, Merdeka, kurikulum Merdeka yang terbaru. Sebenarnya kalau dibilang ada perubahan ya memang ada perubahan. Terus berbiasa dalam mengikuti perkembangan zaman. Kan kita fokus ke kurikulum Merdeka. Dari yang tahun kemarin dengan tahun yang sekarang ini juga ada pergeseran. Ya, jadi misalnya kemarin tahun kemarin itu ada proyek T5 ya. Nah, tahun ini dihilangkan. T5 dihilangkan, dikembalikan ke asalnya. Jadi dia include di dalam mata pelajaran masing-masing. Langsung Pak ya? Langsung. Kalau di tahun yang 2024 sebelum revisian ini itu dipisah. Jadi dipisahkan. Jadi dia ada rapor sendiri, kegiatannya juga tersendiri. Nah, di Pak Menteri yang baru ini kembali lagi digabungkan, tidak lagi disiplin. Jadi T5 dihapuskan, diganti dengan profil lulusan. 8 profil lulusan. 8 ya, 8. Kalau kemarin 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang jadi 8 profil lulusan. Ya. Jadi kita mengacunya ke situ nanti ke profil lulusan itu. Nah, itu salah satu perubahan. Jadi karena ini sesuatu yang baru dan pelatihan ini terus lagi sedang berlangsung, jadi kita akan juga mengikuti di media sosial, bisa diikuti, dan nantinya kita berharap di sekolah kita juga melakukan pelatihan ke guru-guru kita, pembebasan. Jadi ada upgrade bagi guru-guru kita yang tidak berkesempatan ikut pelatihan itu. Jadi ilmunya tertransfer dan kita sama-sama paham dengan kebijakan kurikulum yang baru. Jadi menarik. Berarti kalau berbicara tentang kurikulum, maka keberhasilan dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah itu tentu bisa dilihat dari kurikulum. Kemudian bagaimana mengimplementasikan kurikulum, yang paling penting adalah SDM, guru. Nah, tadi menarik sih menurut Pak Harno tadi, ini juga mungkin pesan moral untuk kita sobat sebagai guru. Yang paling menarik itu adalah idealnya apapun kurikulumnya, tadi kata Pak Harno tadi, yang paling penting adalah bagaimana guru berada di tengah-tengah siswanya. Karena ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terjadinya pembulian, kericuhan, hal-hal yang bisa dianggap rawan lah seperti itu. Jadi ini juga bukan hanya kurikulumnya. Kalaupun kurikulumnya sudah bagus tapi SDM-nya tidak mengikuti, tidak mengupdate diri, maka sia-sia. Maka ini berpengaruh juga, tentu dalam sebuah lembaga pendidikan ada rapor mutu Pak ya. Rapor mutu baik itu secara pola pembelajaran, SDM guru dan lain sebagainya. Baik Sobat Spensiku, ini sekilas ya bincang kita bersama dengan orang-orang hebat yang ada di SMP Negeri 6 Gaya Agung, yang kalau ingin kita kupas, kita kaji, ini baru kulitnya aja belum ini ya, kulitnya aja belum, pembahasannya atau diskusinya udah agak serius nih. Yang Pak Ardonya agak serius ya. Karena ada pesan moral di situ. Karena kita SMP Negeri 6 Gaya Agung ini di tahun ini itu siswanya membludak sebenarnya. Lumayan banyak peminatnya, tapi dengan satu dan lain hal kita mengikuti aturan dari kementerian dan juga turunan dari BPMP, Badan Penjamin Mutu Pendidikan, maka sekolah kita dibatasi siswanya. Dan ini yang sudah selesai, tapi yang paling penting adalah implementasi dari kurikulum tadi. Jadi kita
kurikulum yang sesuai dengan permen terbaru tadi Iya. Pak Tanto ya. Dan ini yang paling penting adalah pengimbasan. Tentunya nanti kita akan coba diskusi juga dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan peraturan-peraturan menteri terbaru, dan ini harus diikuti oleh seluruh guru update, karena tadi SMP Negeri 6 Kayagung ini kalau dilihat dari luar itu sekolah yang luar biasa Pak ya. Iya, iya. Nah, maka di balik sekolah yang luar biasa itu ada orang-orang yang tak tampak, ada orang yang luar biasa. Ini orang-orangnya ini. Ada Pak Harno yang concern memang di kurikulum, dan juga Pak Tanto sebagai tim pengembang kurikulum yang ada di SMP Negeri 6 Kayagung. Baik, mungkin ini bincang kita Pak, sederhana. Pak Tanto, terima kasih atas kehadirannya. Pak Harno, mungkin pesan akhir Pak, ada yang ingin disampaikan untuk rekan sejawat, guru atau anak-anak? Ya, kepada rekan-rekan guru dan teman siswa, kita melaksanakan kurikulum ini mungkin tidak langsung 100% kita pahami ya, Betul. karena Bertahap, ya. peraturan atau ketentuannya itu pun baru. Jadi yakinlah, jangan kita menganggap kami tidak tahu atau kurang tahu. Kita akan belajar bersama-sama. Itu kuncinya. Ya, kita akan belajar bersama-sama, dan itu akan kita sampaikan, kita sosialisasikan dari waktu ke waktu sehingga semuanya paham. Itu pesan Pak Harno dari Pak Tanto terakhir. Ya, untuk rekan-rekan guru di SMP 6 Kayagung, mari kita terus belajar, mengupdate diri kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas, sehingga dapat berpengaruh juga bagi para peserta didik kita, siswa kita, sehingga kualitas sekolah kita semakin lebih bagus. Luar biasa, pesan-pesan yang bagus semua ini, luar biasa. Baik, sobat Songketu dan sobat Spensika, mungkin karena waktu kita berbincang ini terbatas karena ini di jam pulang sekolah. Mungkin hanya ini yang bisa obrolan ringan kita seputar tema hari ini adalah kurikulum bersama Pak Hartanto dan juga Pak Suharno, sama-sama orang Jawa. Mudah-mudahan ini sebagai cakrawala atau pembuka mindset berpikir bagi guru atau rekan-rekan yang menonton video ini, dan ini merupakan proses, bukan berarti kami yang ada di sini orang-orang hebat semua, tapi berupaya untuk menjadikan sekolah ini SMP Negeri 6 Kayagung ini menjadi baik. Orang tua yang menitipkan anak di sini tidak punya harapan yang besar, tentu kita sebagai pendidik ini jauh lebih besar lagi harapannya, sehingga anak-anak kita yang keluar dari sekolah ini menjadi anak-anak hebat sesuai visi Pak Prabowo, Indonesia hebat, Indonesia emas 2045. Oke. Mungkin ini saja sobat Songketu dan sobat Spensika, bersama saya Wahyu Desosi. Jumpa lagi di momen atau diskusi-diskusi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.